Ya, baik. Selanjutnya setelah kita mengikuti tadi, mendengarkan pengalaman dari Ustadz Faisal Roni atau dosen kita tadi, selanjutnya kita akan ikuti pengalaman dari salah satu guru juga di Yayasan Hazanah Kebajikan. Namun beliau ini dulu latar belakangnya dari pondok pesantren ya. Pondok pesantren dulu belajar Al-Quran sudah biasa, tapi begitu gabung dengan kita menjadi tadi biasa menjadi luar biasa. Masya Allah. Maka kita dengarkan bagaimana pengalaman dari saudara kita, teman kita, sahabat kita. Dulunya Ustadz, sekarang jadi Syekh. Ya, dulunya jadi Ustadz, sekarang jadi Syekh. Di Kidai dia jadi Kiai Haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Para pendengar semua, para penonton semuanya dimanapun berada, kita ikuti bagaimana pengalaman dari saudara kita, guru kita kepada Ustadz Suwandi Al-Mandaili. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Ya Pak Haji, izin. Ya, baik. Pertama, kami ini memang saya pribadi dibesarkan di pesantren. Dan di pesantren kami itu memang salafiyah yang bernuansa kitab-kitab klasik, yang kita ini tidak bisa diberi kebebasan untuk mentafsirkan Al-Quran dan menyampaikan Quran. Iya. Sehingga kemudian ketika selesai mondok, selama 7 tahun saya mondok di pesantren, selesai tahun 2011-2012, itu saya di Pekanbaru. Di sana memang kebiasaan saya karena qori, itu saya ditugaskan untuk menjadi imam. Sehingga setelah itu tahun berikutnya saya diminta untuk ke Jakarta untuk menghafal Quran sebelumnya. Hafal Quran selesai 2 tahun, dan di samping itu saya juga kuliah non formal PDU, Pendidikan Dasar Ulama, di mana di situ kita mengkaji kitab-kitab klasik juga. Bagaimana kita menghadapi masyarakat. Dan untuk ke Quran sendiri, saya sampai berapa tahun, 10 tahun setelah saya mondok itu juga belum berani untuk kemudian mengkaji dan menyampaikan Quran. Sehingga tahun 2016 setelah berakhirnya saya di tahfiz dan di PDU tadi oleh Ustadz Wawan, salah satu guru kita juga di sini, Ustadz kita di Yayasan Hazanah Kebajikan, untuk menawarkan ke saya bagaimana kalau tinggal di yayasan aja. Kita belajar Quran dan bisa berbagi ilmu dengan santri-santriwati seperti itu. Nah, melihat teman-teman yang luar biasa, waduh, ini gimana nih kata saya. Jadi kaget juga. Bahkan di dulu itu di pesantren saya pernah mengharamkan bahasa Inggris. Saking fanatiknya terhadap mengharamkan bahasa Inggris selama di pondok. Karena memang saya benci banget yang nuansa barat. Karena ya memang saya dididik ya memang agamis banget gitu Pak Haji. Nah, setelah saya ke Yayasan Hazanah Kebajikan, Masya Allah, melihat Pak Haji yang ceramahnya pakai bahasa Inggris itu saya kaget itu. Masya Allah, saya sontak takjub luar biasa. Ini gimana caranya kok bahasa Inggris, bahasa Barat bisa mediasi menjadi dakwah gitu, bahkan sampai internasional gitu kan. Waduh, gimana nih. Nah, dari situ saya mulai tergerak tuh, mulai tergerak dan melihat teman-teman yang terbiasa membaca dan menyampaikan Quran itu juga termotivasi sendiri. Yang sampai saya bahkan puluhan tahun saya nggak berani menyampaikan Quran, melihat teman-teman jadi, kan dulu tuh kita nggak berani. Bahkan saya sering bawakan hadis itu dulu Pak Haji di sini awal-awal saya ke yayasan, karena kan sebulan saya di yayasan tuh saya masih belum berani. Yang di pikiran saya itu ada hadis mengatakan, dan ternyata itu potongan hadis yang kalimatnya gini: man tafassara bil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Dan itu potongan hadis ternyata. Artinya apa itu? Barang siapa yang mentafsirkan hadis dengan pendapatnya sendiri, maka hendaknya dia nanti akan mengambil tempat dalam api neraka. Mentafsirkan Quran. Mentafsirkan Quran.
Nah, setelah saya teliti hadis itu dan saya bandingkan dengan Quran, ternyata hadis itu adalah potongan hadis yang dimana kemudian ada seseorang yang hatinya condong terhadap keduniaan. Nah, setelah saya bandingkan ke Quran, dalam surah Al-Qamar itu, Pak Haji, di situ ada 4 ayat yang esensinya sama, bunyinya sama, yang mengarah kepada bahwa ternyata Al-Quran itu sangat diberikan kemudahan kepada kita. Nah, dari situ baru saya tergerak untuk udahlah saya fokus ke Quran gitu. Yang alhamdulillah sampai hari ini, yang sebelumnya saya belum mengenal Quran itu hanya beraninya di imam aja. Nah, setelah sekarang mengenal Quran bukan hanya imam, bahkan kajian, khotib, bahkan istri juga dapatnya dari bagaimana mengenalkan Quran. Biasa. Dapat terjadi lewat Quran. Lewat Quran. Umroh juga alhamdulillah dapatnya lewat Quran. Alhamdulillah udah 2 kali berangkat umroh, dan sebelumnya nggak pernah terfikirkan untuk umroh gitu. Alhamdulillah dengan mengenal Quran ini alhamdulillah luar biasa, Pak. Seperti itu dari Baik, luar biasa sekali berarti ya. Yang tadinya takut menjadi sekarang berani. Tadinya biasa menjadi luar biasa sekarang. Nah, proses itu berapa lama Ustaz antum rasakan? Itu bisa merubah yang tadinya takut dengan Al-Quran sehingga menjadi berani untuk menyampaikan Quran. Itu hanya berselang sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan itu saya vakum, maksudnya saya introspeksi diri bahwa ternyata Al-Quran itu bukan hanya bagi mereka yang paham keilmuan banyak gitu ternyata. Karena kan selama ini paham kita itu kalau udah ke Quran itu harus paham nahwu shorof, harus ilmu ma'ani, bayan, balaghah, mantik, semuanya. Ada kisaran 12 ilmu, disiplin ilmu harus kita paham itu. Waduh, gimana nih kata saya, padahal Al-Quran mengarahkan kita bahwa ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia, bukan bagi orang-orang yang pintar gitu. Iya. Nah, itu yang. Nah, kita baca dulu ini yang mulai ketariknya ini yang di surat Al-Qamar surah 54 pertama dari ayat 17. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Masya Allah. Ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini dari bahasa Arabnya aja udah ketahuan kan, lam sambung dengan kod. Lam nyambung dengan kod itu artinya sesungguhnya. Ditambah lagi kod. Kod aja udah sesungguhnya, tambah lam nyambung ke kod itu artinya sungguhnya. Kami mudahkan Quran itu untuk menjadikan pelajaran, untuk menjadikan peringatan. Tapi siapa di antara kamu orang yang menjadikan pelajaran peringatan Quran ini? Sampai 4 kali kan. Sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk peringatan pelajaran. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu peringatan? Kami mudahkan, sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk menjadi pelajaran peringatan. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu peringatan pelajaran? Sampai 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kan suka-suka orang kalau kita di pesantren dulu itu, wah susah loh Quran itu, nggak sembarangan. Lah Allah bilang aja mudah kok. Kok gimana sih membantah ayat Quran nih? Allah bilang mudah, kok orang bilang susah. Ya akhirnya kan ngomong susah-susah tadi ya susah betul. Karena ucapannya Pak. Ucapannya kan. Nah jadi kalau kita di sini sebetulnya bukan Ustadz Suhandi saja, ada lagi sebelumnya. Ada lagi
namanya Ustadz Subhan. Nah, itu sama juga. Iya. Ustaz Subhan ya? Iya. Jadi Ustadz Subhan itu dulu itu dia di sini melihat orang apa namanya pakai bahasa Indonesianya yang gini, dia kalau kita ngaji tuh. Oh, Ya, enggak ini. Setiap ngaji begitu. Waktu itu ngaji malam. Nah, kebawalah satu kajian dengan ayat ini. Masa bilang apa kita membohongin apa lebih pintar kita daripada Allah? Allah katakan kok sesungguhnya kayak mudahkan Quran, kok kita malah nyulitin. Mulai dari situ dia. Nah, yang paling kasihannya sewaktu dia masih kalau kita ngaji tuh dalam hatinya saya udah kepakir dalam hatinya, ngapain ngaji kayak gini, katanya gampang banget ngaji gini, gampang banget meremehkan. Ya seperti itulah, banyak musibah. Berapa kali dia tebrak tunggal motor berapa kali tuh dicari itu, sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi. Hilang motor ya. Motor hilang. Ya motor hilang juga. Jadi, nah disitulah mulainya. Makanya kalau kita lihat ini sudah Allah Quran, memudahkan Quran. Kita menolaknya, kena dong surat 41 ayat 41. Silakan Pak Ustadz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka. Nah, Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. itu tuh. Jadi orang itu kalau misalnya dia sampaikan Quran, dia mengingkari atau dia menganggapnya enteng itu nanti dia akan celaka. Dan kenyataannya kan banyak. Paling mengatakan misalnya Qurannya bohong. Pernah kan petinggi dulu kan, Umar Wahid. Iya. Nah, di Quran bohong. Wah, hati-hati itu. Ternyata benar kan? Bukan itu aja, masih banyak contoh kayak di luar negeri kan, ngata-ngatain Quran itu benar itu. Nah, jadi makanya mestinya Quran ini kita agungkan, kita pelajari, terus kita amalkan, terus kita kasih ke orang. Kan masalahnya kan orang ini kan tidak semuanya orang dari pesantren semua kan. Malah justru pengalaman kita waktu dulu itu. Jadi kalau kita bawakan ajaran pesantren itu kepada masyarakat nggak nyambung. Kalau kita bicara misalnya alhamdulillah itu bisa alhamdulillah. Ya kapan kapan kita mempelajarinya ini? Ya dari i'rabnya, segi i'rabnya itu begitu. Nah, cuman mau sampaikan ke masyarakat itu nggak minta itunya, minta ini apa sih tujuan hidup kita ini apa, alhamdulillah apa gitu, dia nggak nyambung. Nah, jadi makanya, kalau dulu kan kita kan kalau Quran itu di pesantren dulu itu yang penting kejar khatam. Kejar khatam nih. Bukan di pesantren aja Pak Kiai. Nah, termasuk dalam masyarakat juga kan. Masyarakat juga kebanyakan. Padahal Allah jelas-jelas ngasih tahu kita surat 75, 16 sama 19. Silakan Pak Ustadz Kailani. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 15. 16 ya. 16. Ya. 16, 17 sampai 19. Sekali lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Ayat 18-nya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ayat 19-nya, kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kalau kita lihat ini ayat ini dibaca dimanapun juga di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita baca misalnya Arabin auzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik lisanaka lita'jalabi. Mau diterjemahkan kalau bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Cina, diterjemahkan bahasa apa aja, pasti isinya itu jangan kamu gerakkan lidahmu itu untuk cepat-cepat baca Quran. Sedangkan kita cepat-cepat nih.
Di sekolah dulu, di madrasah, di pesantren, termasuk di masyarakat juga. Cepat-cepat orang. Malah apalagi kalau bulan Ramadan tuh. Iya. Kalau bisa Ramadan tuh 3 kali khatam. Satu minggu sudah hatam. Saya cari-cari. Dalam satu hari juga hatam bisa. Jadi 30 orang kita cari. Ya 30 orang, cuma Iya. berarti kan bacanya kan satu Satu juz, orang satu juz. dianggap hatam kan? Betul. Padahal dia tuh cuma hatamnya 1 juz. Nah, jadi Allah katakan jangan kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran cepat-cepat, malah kita menentang Quran sendiri. Tentang Quran sendiri kan? Nah, sampai-sampai Allah katakan, kata Allah, kami loh yang akan mengumpulkan di dada kamu nanti pengertiannya. Allah langsung nih. Jadi guru kita tuh Allah langsung. Kami yang akan mengumpulkan di dada kamu itu nanti pemahamannya. Asal bacanya jangan cepat-cepat. Gimana caranya? Diajarin lagi cara bacanya. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Diulangi lagi oleh Allah di 19-nya. Kamilah nanti akan mengumpulkan di dada kamu itu pemahamannya. Masya Allah. Nah, makanya kan tidak heran kalau misalnya ada orang yang dia serius betul-betul dia ngaji. Banyak contoh yang bukan dari pesantren. Ustadz Kailani ke pesantren, tapi coba kalau dia nyampaikan Quran, waduh, dia nyampaikan Quran, masya Allah. Saya bisa gitu nggak ya Pak? Ya tetehnya aja terperangah kalau melihat dia, siapa nih? Kok kayak bukan suami saya gitu ya? Coba. Padahal, aduh, masya Allah berani-berani padahal. Apalagi Ustadz Imron. Nah, jadi kalau kita lihat itu, sebetulnya itu guru kita tuh Allah langsung nunjuki kita itu, nunjuki petunjuk itu Allah langsung. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang itu, nah itu untuk merubah dari pemikiran ini yang bergesernya masih belum ini. Cuman sekarang sudah alhamdulillah udah banyak orang bergeser sekarang kalau ngaji dia baca artinya dia pahami, ngaji baca artinya dia pahami. Kenapa? Sebetulnya maunya Allah itu yang begini, maunya Allah itu. Jadi karena tadi benar tadi itu yang bilang ini kan Quran ini untuk manusia. Lah manusia apa pesantren semua? Lulusan pesantren semua kan manusia kan cuma segelintir orang aja lulusan pesantren kan? Jadi kalau dia tekunin betul nih Quran nih, dia berdoa juga kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan hidayah petunjuk. Loh, yang ngajarkan Allah langsung kok. Insya Saya Allah. bisa nggak ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Contohnya Selama ada banyak. kemauan. Ada lagi tuh yang salah satu travel yang terkenal itu tuh apa namanya itu Travel ya, perjalanan pakai. ya perjalanan haji umroh Ya. yang bukan yang itu saya lupa namanya, pada terkenal dia itu suaminya itu bukan lulusan pesantren, lulusan madrasah juga enggak, tapi dengan dia mendalami Quran. Subhanallah, masya Sama ada Allah. kemauan ya Pak. Soalnya ada kemauan, pasti ada jalan. Ya tadi ayat yang dibaca tadi kan. Coba ayat yang dibaca tadi. Barang siapa yang berusaha untuk menuju jalan Allah, kami berikan jalan-jalan Allahnya itu. Coba kita ini berusaha nih untuk menuju jalan Allah satu nih. Seret. Tapi Allah bilang, aku berikan kepada kamu tuh jalan-jalan Allah. Bisa lewat sini nyampe, bisa lewat sini nyampe, bisa lewat sini nyampe, bisa lewat sini nyampe. Cuman Allah ujungnya itu Allah itu bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Kalau dia nggak berbuat baik nanti nggak bisa kata Allah, harus dibarengin dengan punya berbuat Seimbang, baik. Pak. Iya, karena termasuk kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kenapa dia diberikan ilmu ilham mimpi itu? Kenapa dia berbuat baik? Coba lihat di surat Yusuf tuh. Ya. Silakan Ustazah Surat 12. Ani Muhali. Yes. Ayatnya 22. Baik, saya bacakan surat Yusuf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul-azim. Dia diberikan ilmu al-hikmah, ilmu manajemen selama dia berada di bawah kekuasaan Firaun.
Kenapa Allah katakan dia diberikan ilmu itu? Karena dia banyak berbuat baik. Kita lihat lagi Nabi Musa. Ini kan Nabi Yusuf nih. Yusuf. Karena Nabi Musa nih, suratnya 28 ayatnya 14. Ya, silakan Ibu Sofi Suryasnia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas 14. Dan setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik lagi nih. Banyak kalau orang tuh banyak berbuat baik, biasanya tuh hidayat tuh cepat nyampe itu hidayat tuh. Selama dia banyak berbuat baik itu cuma dua kan. Satu, berbuat baik itu hablum minallah, yang kayak sholat, kayak kita tahajud tuh. Yang kedua, hablum minannas, harus baik nih ke orang, misalnya apakah sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada apa itu akan memudahkan untuk orang dapat Quran. Ya contoh jauh-jauh yang Bu Mega kan cerita sebelum dia waktu dia ngaji sini udah berapa tahun, apa sih katanya ini? Kalau orang ngaji itu bingung, Satu saat dia ngambil pengajian. Jadi ngambil pengajian itu kan mesti minimal kan kopi, minimal terus goreng-gorengan. Akhirnya dia beli goreng-gorengan, dia sediain kopi. Mulai dia beli goreng-gorengan kopi itu, mulai ini artinya nih kan, katakanlah mereka sudah 2 tahun apa 3 tahun gak paham. Begitu dia mulai itu, barulah paham. Masya Allah. Nah makanya salah satu infak itu mendorong untuk kita banyak kenal Quran. Makanya kenapa di surat 2 ya ayat 267 tuh. Surat 2 267. Silakan Bu Siti Nuryani. Surat 2 ayat 267. 267, 268, 269 ya. Surat 2 ayat 267. 267, 268, 269. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267 sampai 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, jadi ini dulu 267 dulu. 267 ini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, infaklah kamu dari hasil usaha kamu yang baik. Berarti hasil usaha yang baik-baik itu bukannya maling, bukannya judi, bukannya ngambil hak orang. Dan termasuk juga hasil tanaman. Kalau kita punya pohon mangga, kita punya pohon apa juga, kalau kita panen, kasihkan juga. Tapi kalau berupa hasil buah-buahan ini, jangan kamu pilih yang buruk-buruk. Biasanya kalau dulu tuh di kampung tuh, kalau yang sudah separuhnya dimakan oleh kalong, yang pecah-pecah, nih udah sedekah, ambilin kamu nih. Yang bagus-bagus ini mau dijual, mau diapain. Nah kalau menurut Quran salah tuh. Ini yang kalong-kalong itu yang udah pecah, udah apa itu. Nah ini kita pisahkan. Terus yang kita dapat, misalnya dapat 100 biji nih, 100 biji, nih 20 biji untuk kesedekah. Yang itu yang pecah, yang makan kalong, kalau kamu mau silakan. Nah, tapi infaknya yang ini, itu maunya Allah. Nah, itu 267 Allah katakan, kamu jangan takut dengan infak itu. Kenapa? Yang nyuruh kamu infak ini Sang Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Berarti kalau kita ini misalnya dekat sama orang kaya nih, ya nggak mungkin lah misalnya kita disuruh kesana ya, mohon maaf bantu ini, pastilah nanti kita akan dapat dapat cengkiranya lah, disuruh orang kaya kan. Ini disuruh Sang Yang Maha Kaya. Mestinya kita ini disuruh yang Maha Kaya, sami'na wa ta'na, disuruh orang kaya, oke,
dunia akhirat tuh dapat berkahnya itu. Nah itu di 267, 268 sayangnya Allah katakan ada syaitan yang menghalangi orang berinfak sedekah. Syaitan ini tugasnya memang nyuruh kamu berbuat jahat, nyuruh kamu kikir, nyuruh kamu maksiat, tugas dia. Nah sedangkan Allah nyuruh kamu bersedekah ini supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua. Allah ingin memberikan pada kamu itu tadi itu prosperity atau fadlun, kalau bahasanya fadlun, karunia. Arti karunia itu ya, karunia itu berarti prosperity, ya dia itu healthy, dia itu wealthy, dia itu safety, dia itu happy, dan dia juga adalah physically strongly. Artinya apa? Sudah dia dengan dia dapat karunia dengan sedekah ini, satu, dia nanti akan mendapatkan sehat. Kedua, itu healthy kan, wealthy, kemakmuran, safety, keselamatan, happy, kebahagiaan, dan satu lagi physically strongly, berarti fisik yang kuat dan kokoh. Nah itu maunya Allah, kamu infak itu, dan juga ngampuni dosa kamu. Nah kalau kamu teruskan berinfak ini, Allah katakan Allah akan berikan ilmu Quran ini, Al-Hikmah ini. Kalau kamu infak ini terus nih, Allah berikan di ayat 269 itu apa? Ilmu Al-Hikmah. Apa itu ilmu Al-Hikmah? Salah satu nama Al-Quran itu adalah Al-Hikmah. Jadi kita juga diberikan ilmu Quran juga. Nah jadi makanya kepada kita semuanya sebetulnya ini pengalaman dari Ustadz Suwandi ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan juga sama Ustadz Faisal jadi pelajaran buat kita semuanya ya, karena waktu barangkali yang membatasi kita. Baik Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan untuk kita pelajaran dan menjadi semoga kita tetap istiqomah untuk mengamalkan Al-Quran. Amin. Baik, silakan Pak Ustadz untuk menambahkan. Seluruh penonton dimanapun juga melalui YouTube channel Nurun ala Nur ini, semoga dari dua pengalaman Ustadz yang sudah kita dengarkan bersama tadi dapat kita ambil ibrohnya dan motivasi kita selalu belajar lagi dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa qiyamul mulaili, tiada hari tanpa charity. Insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan Jangan lupa kita doakan Pak Kiai. baik. Sebelum kita tutup, kita doakan guru besar kita Bapak Dr. Andes Kiai Najamuddin Siddiq. Amin. Labil khusus insya Allah beliau Januari tanggal 17 akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Amin. Beserta seluruh rombongannya. Semoga selamat pergi, selamat pulang. Amin. Dan kita semuanya yang hadir saat ini suatu saat juga bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh bersama keluarga besar kita. Dan juga kita doakan guru kita semoga sehat walafiat selalu. Amin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak dan cucu keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha, Doa-doanya. senang mengkaji Al-Quran, suka menyampaikan ayat-ayat Allah, dan doa-doa beliau baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga semuanya disampaikan dikabulkan oleh Allah Ya Tuhan. Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.